Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan pelajaran fisika. Yang pertama, Bapak berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan Bapak berharap adik-adik tetap senantiasa menjaga protokol pencegahan penularan COVID-19 dengan menjaga jarak, selalu senantiasa cuci tangan, cuci muka ya, dan menghindari kerumunan, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang penting. Adik-adik, pada kesempatan ini kita masuk ke KD yang ketiga, yaitu tentang induksi magnet. Di sini Bapak hanya akan menyampaikan materi apa saja nanti yang akan kita bahas. Jadi hanya akan melakukan semacam overview atau ya sekitar materi apa saja nanti yang akan kita pelajari pada KD 3 ini. Adik-adik, yang pertama yaitu kata kuncinya induksi magnetik. Judulnya induksi magnetik, yaitu intinya adalah bahwa di sekitar arus listrik, jadi kalau ada kawat, ada arus listriknya, maka di sekitar kawat yang berarus listrik itu akan terdapat yang namanya medan magnet. Atau dengan kata lain, di sekitar arus listrik itu ada magnet. Jadi kata kuncinya adalah I. Kalau ada arus, maka I ini akan menimbulkan yang namanya B, yaitu medan magnet. Itu kata kuncinya. Jadi induksi magnetik yaitu listrik yang menimbulkan magnet. Begitu kata kuncinya. Materi yang kita pelajari, materi yang pertama nanti adalah kita akan mempelajari magnet di sekitar kawat yang ada listriknya, ada arus listriknya. Jadi kita akan mempelajari magnet yang berada di sekitar kawat. Kawat yang akan kita pelajari nanti bermacam-macam. Yang pertama nanti adalah kawat yang lurus, kemudian juga nanti kawat yang melingkar, kemudian kawat solenoid. Solenoid itu adalah kumparan atau kawat yang melingkar-lingkar. Jadi kalau melingkar hanya satu lingkaran, kalau solenoid banyak lingkaran. Begitu. Kemudian yang kedua nanti akan kita pelajari juga tentang magnet pada dua kawat yang sejajar. Kalau ada dua kawat sejajar diberi arus listrik, maka pada masing-masing kawat itu akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet 1 dan medan magnet 2 ini nanti akan berinteraksi, bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Nah, interaksi dan tolak-menolak ini nanti akan kita pelajari, yang akan kita kenal dengan nanti dengan gaya Lorentz. Jadi kalau ada dua buah kawat yang diberi arus listrik, maka masing-masing kawat menimbulkan medan magnet. Kedua medan magnet ini akan berinteraksi, tarik-menarik atau tolak-menolak. Nanti akan kita pelajari di sana. Ya, itu dengan gaya yang namanya gaya Lorentz. Sebenarnya gaya Lorentz ini berkaitan erat dengan medan magnet pada kawat sejajar. Kemudian berikutnya nanti yang penting adalah pada teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan induksi magnetik, yaitu apa? Motor listrik, yaitu suatu alat yang digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi dengan penciptaan motor listrik ini, orang bisa merubah listrik menjadi gerak dan bisa diaplikasikan pada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh yang berperan dalam KD ini, dalam induksi magnetik ini, yang pertama adalah Hans Christian Ørsted yang hidup pada tahun 1820 Masehi. Ørsted inilah yang pertama kali meneliti bahwa di sekitar kawat berarus itu terdapat medan magnet. Bahwa di sekitar kawat, di sekitar arus listrik itu ada magnet. Itu adalah Ørsted ini. Kemudian dikembangkan dengan Lorentz, ya, bisa mempelajari besarnya gaya tolak-menolak, tarik-menarik antara medan magnet dengan medan magnet. Kemudian hukum Ampere, dia nanti mendefinisikan 1 ampere dengan menggunakan definisi gaya Lorentz ini. Kemudian produk atau alat-alat yang dikembangkan dari prinsip induksi magnetik, yang pertama adalah motor listrik. Tadi sudah saya sampaikan, motor listrik itu adalah alat yang digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua adalah speaker. Speaker ini digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi suara. Ataupun kebalikannya mikrofon. Mikrofon itu
merubah energi suara menjadi energi listrik. Jadi mikrofon suara menjadi listrik, kemudian dikembalikan lagi oleh speaker, yaitu listrik menjadi suara. Kemudian nanti ada lagi yaitu elektromagnet. Elektromagnet ini yaitu alat yang digunakan untuk mengangkat, biasanya mengangkat benda mobil bekas, logam-logam dengan tanpa penjepit, hanya ditarik saja. Dia digunakan untuk memindahkan logam-logam seperti itu. Kemudian relay itu adalah saklar yang dikendalikan dari jarak jauh. Jadi relay, jadi saklar listrik yang dikendalikan dari jarak jauh. Kemudian ada bel listrik yang kita nyotat, itu bel listrik. Ini semuanya menggunakan prinsip induksi magnetik, dan masih banyak lagi. Demikian adik-adik pendahuluan dari KD3, yang nanti silakan selanjutnya adik-adik membaca buku paket di halaman 77 sudah saya sampaikan itu. Silakan dipelajari lebih mendalam dan latihannya juga silakan dikerjakan. Untuk pendahuluannya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.